Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Suara Minang TV di mana saja Anda berada, alhamdulillahirabbil alamin, berjumpa kembali kita di acara malam hari ini, di mana kita mendatangkan seorang tamu yang sangat luar biasa bagi kita di SMTV. Beliau adalah Ibu Riyama Manurung MH, Bu, ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur sama kita panjangkan di Allah Subhanahu wa taala, pemirsa, di malam yang ke-13, yang ke-14 di Januari di Warsa 2023 ini, Allah mempertemukan kita dalam rangka memberikan edukasi kepada pemirsa, ya, di mana malam hari ini insya Allah kita akan membahas dengan Ibu Riyama tentang organisasi dan legalitasnya. Salam dengan salam untuk arahnya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa pula kita sampaikan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa Suara Minang TV di mana saja Anda berada, berbicara masalah organisasi, kami yakin dan percaya ini suatu hal yang sudah tidak asing lagi bagi kita. Saya yakin dan percaya bahwasanya pemirsa semua adalah orang-orang yang sudah lama berkecimpung dalam organisasi, dan juga ada yang baru sebagai pemula. Nah, malam hari ini sengaja kita hadirkan Ibu Riyama. Mudah-mudahan apa yang merupakan misi dari kami SMTV terhadap pemirsa kami, terutama generasi muda yang sangat getol-getolnya dalam organisasi, mudah-mudahan bisa memberikan suatu edukasi yang terbaik bagi kita semua. Itu harapan kita, Bu Riyama. Amin, insyaallah. Amin, insyaallah. Pemirsa, harapan kami mudah-mudahan pemirsa kami sehat selalu. Amin. Tentu dengan doa dan harapan, mudah-mudahan setelah Bapak pemirsa kami menyaksikan, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan, sehingga rekan kita atau pemirsa lainnya yang belum sempat menyaksikan tayang kita malam hari ini dapat menyaksikan di waktu itu senggang mereka. Di mana channelnya di Suara Minang TV, Suaro Nyoh Urang Awak. Baik pemirsa, langsung kita temui Ibu Riyama malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Gimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah baik. Subhanallah, luar biasa, Ibu. Baik, sebelum kita menanya kepada Ibu atau kita berdiskusi, Ibu, saya ingin sampaikan sebuah pantun itu, Ibu. Wah, ini dia. Subhanallah. Pemirsa, pantunnya seperti ini, pemirsa. Dari Sekupang ke Tanjung Uma. Ya, cakep. Cakep. Membeli ketan di hari pagi. Ya. Selamat datang untuk Ibu Riyama yang telah datang di SMTV. Alhamdulillah, luar biasa. Baik, Bu Riyama, sesuai dengan judul yang disampaikan oleh pimpinan kita, organisasi dan legalitasnya. Ya, baik. Kalau kami di SMTV, sedikit banyaknya Ibu sudah kami kenal, ya. Tapi walaupun ini pertemuan yang kesekiannya kita, Bu, yang kedua, Bu, ya. Secara resminya kedua, ya. Yang kedua, Bu, ya, Bu Riyama, ya. Mungkin pemirsa kita belum tahu semua, Bu, ya. Ya. Mungkin kami beri kesempatan kepada Ibu untuk menyapa pemirsa kami. Kemudian Ibu perkenalkan diri Ibu, ya. Sehingga komunikasi kita nanti dengan pemirsa mudah-mudahan lancar. Dipersilakan, ya. Ibu. Baik, terima kasih, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Seluruh wabarakatuh. pemirsa dan pecinta Suara Minang TV, saya Riyama Manurung, Kepala Badan Kesbangpol Kota Batam. Bagi saya Suara Minang TV ini bukan hal yang baru, bukan tempat yang baru, karena meskipun saya pakai Manurung, tetapi bukan kapak sembarang kapak. Izin pakai pantun. Iya, silakan Ibu Riyama. Kapak dibuat membelah pinang. Iya. Saya Batak, bukan sembarang Batak, tapi saya pandai bahasa Minang. Oh, subhanallah, luar biasa. Ya, luar biasa, Ibu. Baik. Ya. Izin mungkin sebelum kita ke cerita tentang organisasi, ya. Betul, Ibu. Saya pertama tentu berterima kasih kepada Suara Minang TV yang sudah berkenan memanggil kami.
Ini merupakan satu media dan apresiasi kami pemerintah Kota Batam, khususnya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Ya. terhadap anak bangsa yang punya kreativitas. Ya, Bu. Karena dengan media ini orang yang tidak tahu menjadi tahu. Ya. Kemudian ini adalah salah satu sarana bagi kami mensosialisasikan sebenarnya Badan Kesatuan Bangsa dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang disingkat dengan Kesbangpol itu sebenarnya apa sih? Iya, Bu ya. Ya, jadi sebelum ke organisasi kita masuk ke situ dulu ya. Iya, betul, Kesbangpol. Dulu yang ya. besarnya dulu ya, sesuai dengan irah-irah di Facebook tadi. Iya. Kan mengupas tuntas tupoksi Kesbangpol gitu. Iya, betul, jadi. Ibu. Ya. Baik, jadi saudara-saudara saya, Dun Sanak Sado, Kesbangpol itu sebenarnya bukan sekedar mengurusi organisasi. Iya, Bu. Itu hanya satu bagian dari, satu kecil saja dari tugas dan fungsi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Iya. Di situ ada 4 bidang yang membawahi. Yang pertama adalah bidang ideologi dan wawasan kebangsaan. Ya. Ini adalah bidang dasar karena kita adalah warga negara Indonesia, kita tinggal di Indonesia. Ideologi kita itu tidak boleh kita singkirkan. Singkirkan, iya, Bu. Itu tidak boleh kita lupakan. Nah, ada bidang ideologi dan wawasan kebangsaan. Ini sasarannya adalah kepada anak-anak, kemudian organisasi paguyuban. Iya. Paguyuban se-Indonesia itu ada yang sudah terdaftar di Kesbangpol dari 34 sebelum pemekaran 38 ya. Sekarang provinsi 38 ya, Pak. 38 ya, betul, Ibu. Sebelum mekar waktu 34 itu sudah ada 29 provinsi yang terdaftar di Kesbangpol. Ya. Jadi ada namanya Forum Pembauran Kebangsaan yang mengayomi itu semua dan itu ada di Kesbangpol. Iya, Bu. Nah, itu di bawah bidang ideologi dan wawasan kebangsaan. Iya. Kemudian ada bidang ketahanan seni budaya dan kemasyarakatan serta agama. Itu adalah bidang yang membawahi organisasi masyarakat sendiri, kemudian keagamaan juga di situ. Ya. Di situ ada organisasi dan juga ada forum kerukunan umat beragama, pembelajaran politik kepada warga masyarakat, warga negara Indonesia, kemudian juga pembinaan terhadap partai politik yang ada. Iya, Bu, ya. Jadi semua partai politik itu ada yang terdaftar dan khususnya yang ada di Dewan, ini ada 11 partai yang duduk di Dewan, itu pembinaannya ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Iya, Bu. Termasuk dana pembinaan partai politiknya. Waktu yang lalu kita duduk sama dengan Pak Safari Ramadan ya. Iya, betul. Jadi betul, sudah tidak asing lagi, kenapa? Karena memang kita bersinergi. Iya, Bu. Kemudian termasuk juga pembinaan terhadap pemilih pemula, kemudian politik kepada pemilih perempuan di Interland dan lain-lain, itu kita juga. Jadi pembinaan dan pemberian pelajaran tentang politik pertama itu ada di Kesatuan Bangsa dan Politik. Ini di Kesbangpol, ya. Kemudian ada bidang wawasan nasional. Ya. Nah, ini adalah bidang yang berhubungan dengan terutama kepada TNI Polri. Ya. Ini lebih kepada menjaga keutuhan dan kondusivitas Kota Batam, Ya, Bu. khususnya dan Indonesia secara umum, juga dengan negara luar. Jadi ada hubungannya dengan negara luar, termasuk pengungsi yang diramaikan beberapa waktu yang lalu, yang pengungsi yang unjuk rasa dan lain-lain, itu ada di bawah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Ya. Saya juga sebagai ketua harian Satgas Penanganan Pengungsi Luar Negeri yang ada di Kota Batam. Jadi itu kemudian penanganan konflik sosial. Jadi konflik sosial sekecil apapun itu ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Sehingga memang sepertinya Kesbangpol itu tidak ada kerja, tetapi sangat banyak. Jadi tentang kerukunan umat beragama ada di kita, kemudian ideologi ada di kita, partai politik juga ada di kita, kemudian wawasan nasional, bagaimana kita memandang diri kita terhadap negara luar, itu juga ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Badan Kesatuan, ya, Bu, ya. Itu, jadi lumayan pekerjaannya. Bukan sibuk, Bu, ya? Lumayan. Subhanallah. Jadi kalau ormas, kita bicara ormas itu hanya bagian kecil saja dari tugas-tugas baik, Bu. Kesbangpol. Menarik sekali, Bu Rihama. Baik, berbicara masalah nomenklatur ini, Bu. Ya, itu Kesbangpol ini, ya, itu berdiri sendiri atau berada di bawah dinas ini, Bu? Iya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Kesbangpol itu singkatan dari Kesatuan Bangsa dan Politik. Iya. Itu setara dengan dinas, tapi sebutannya badan. Oh, sebutannya badan, ya. Jadi Bu, di pemerintah kota itu ada berapa UPD dan ada 4 setara dengan dinas, itu sebutannya badan. Badan, ya. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Badan BPKAD, Badan
kemudian BKPSDM yang BKD itu, kemudian Bapenda yang dulu Dispenda itu sekarang menjadi badan. Badan, Bu, ya? Ya. Iya. Jadi ada 4 yang disebut dengan badan. Iya, Bu, ya. Sehingga dia tidak di bawah dan tidak di atas dinas, tapi sama. Iya, setara, Bu, ya? Hanya sebutannya saja. Oh, sebutannya saja. Sebutannya saja yang beda. Iya. Dinas Perkim misalnya Iya. sama-sama eselon 2. Jadi eselon kepalanya sama. Jadi kita tidak di bawah siapa-siapa. Di atas saya otomatis Pak Sekda, Pak Wakil dan Pak Wali. Iya. Itu dia strukturalnya. Itu nomenklaturnya, Bu, ya? Ya. Wah, luar biasa, Ibu. Baik, Bu Riama. Bu Riama, berbicara masalah tupoksi tadi, Yep. ya, itu tertarik kami tadi mengenai sosialisasi, Iya. terutama dalam partai politik. Ya. Oke. Ini arahannya ini Kita tidak kemana-mana karena kita independen. Pegawai negeri itu independen. Independen, Kami bertugas, saya secara pribadi bertugas mengingatkan kawan-kawan sebagai ASN. Ini kan udah deket-deket nih, hawa-hawanya udah sampai nih. ya betul, Ibu. Mengingatkan agar ASN itu independen. Independen. Kami memberikan pembelajaran politik itu adalah pembelajaran politik yang sehat, tidak memihak kemana-mana, tetapi memang pure untuk melaksanakan demokrasi Ya. yang dilakukan oleh rakyat, untuk rakyat dan oleh rakyat. Gitu. Jadi kita tidak mengarahkan kemana-mana. Gitu. Iya. Jangan khawatir bahwa hari ini wali kota dan wakil wali kotanya partai A misalnya gitu. Tapi Iya. lalu apakah kita tidak? Tidak. Saya adalah orang yang paling bertanggung jawab dan harus menyampaikan kepada seluruh ASN di Kota Batam bahwa kita ini independen. Independen. Gitu dia. Iya, itu gambarannya, Bu, ya. Ya. Iya. Baik, Ibu. Berbicara seorang wanita, Ya. ya. Mungkin kalau latar belakang pendidikan Ibu di Magister Hukum, Bu, ya. Saya S1 di Fakultas Hukum Iya. Universitas Sumatera Utara, Iya. lulus tahun 96. 96 yang masih muda, Bu, ya. Iya. 96 awal. Kemudian 96 itu juga tes CPNS, lulus di 2 tempat, tapi saya pilih ke sini, ke Iya. pengadilan. Saya sebenarnya dulu warga Mahkamah Agung, Warga bukan Mahkamah warga Agung, Bu. pemerintah daerah Oh, gitu, Ibu, ya. sebelumnya. Jadi Ya. kemudian saya melanjutkan S2 saya di tahun 2003, Iya. 2005 alhamdulillah saya selesai S2 saya, Iya. Magister Hukum. Kemudian S3 saya nggak selesai sampai sekarang. Oh, gitu, Bu, ya. Insya Allah segera mungkin bisa terwujud, Bu, ya. S3-nya sudah dimulai tahun 2013 tapi sampai hari ini nggak selesai. Iya, karena sekian sibuknya, Udah Bu. berhenti lah itu pokoknya. Baik, Bu. Subhanallah. Tapi nggak ngaruh lah itu, artinya Iya. itu hanya pembelajaran untuk diri saya, bagaimana saya mengenyam pendidikan itu. Gitu. Tapi kalau untuk pekerjaan tentu saya harus mengikuti aturan-aturan yang ada di badan yang saya pimpin hari ini. Iya, Ibu. Baik, Bu. Sebelum sosok Riama Manurung bergabung dengan Kesbang, Kesbang, Bu, ya, Kesbang Pol, ya, mungkin Ibu bertugas atau di instansi mana, Ibu? Baik, 2016 Ya. September, terhitung 1 September 2016, saya mulai bertugas di pemerintah Kota Batam. Pemerintah Kota Batam, ya? Ya, sebelumnya 19 tahun 5 bulan saya berada di Pengadilan Agama, otomatis di bawah Mahkamah Agung, sempat ke Tanjung Pinang juga bolak-balik. Iya. 2016 saya pindah mutasi ke Kementerian Dalam Negeri, otomatis masuk ke pemerintah kota. Saat itu kurang lebih 15 hari saya masuk, kemudian saya menjadi sekretaris Korpri. Korpri, ya. Waktu itu Korpri masih menjadi satker, masih jadi satu Bekerja, Bu, ya? masih satker. Kemudian kurang lebih 4 bulan menjadi sekretaris Korpri. Saya dimutasi menjadi Kepala Bidang Pencegahan dan Penanganan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan. Iya, Bu. Ya. Sekitar situ-situ juga. Iyalah, Bu, Riama, ya. Iya, iya. Jadi cerita tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak. Iya. Gitu. Kemudian kurang lebih 8 bulan setengah saya menjadi kabid di Dinas Pemberdayaan Perempuan. Saya menjadi Kabak Kesra, Kepala Bagian Kesra di Sekretariat Daerah Kota Batam. Ya, Di bawah Kesra. Pak Jebridin. Iya, Sekda, gitu. Sekda, Bu, ya. Iya. Kabak Kesra. Di Kesra tentu pekerjaannya lumayan banyak. Lumayan banyak. Lumayan banyak juga, tapi lebih banyak sekarang jadinya. Di Kesra di situ ada tokoh agama, kemudian Iya. ada juga rumah ibadah dan lain-lain, kemudian kegiatan-kegiatan kesejahteraan rakyat ada di situ. Ada situ, Bu, ya. Ya, di situ kurang lebih 2 tahun 7 bulan, lalu saya dipromosikan alhamdulillah menjadi Kepala Badan Kesbang Pol. Di tanggal 16 April tepatnya 2020 saya dilantik menjadi Kepala Badan Kesbang Pol Kota Batam sampai hari ini. Sampai hari ini, Bu, ya. Menjalani Itu jalan 3 tahun, Bu, ya. hanya amanah saja menurut saya. Oh, gitu, Bu, Ya, ya. Iya, lebih iya. kepada amanah. Ya itu cuma amanah. Suatu Iya. saat bisa saja lepas. Subhanallah, betul, Bu Riama. Luar biasa. Bu Riama, Ya.
berbicara masalah Kesbangpol tadi, Ya. ini membutuhkan sosok yang ibarat kata sebenarnya fleksibel. Artinya bisa menaungi bagaimana sosok-sosok dari masing-masing, mohon maaf, Ya. partai politik itu, Ibu. Ya. Iya. Nah, apa trik bagi Ibu dalam menyikapi kondisi ini, Bu? Iya, kawan-kawan partai politik itu bagi saya adalah mitra. Mitra, Bu ya? Iya. Saya tekankan juga kepada kawan-kawan semua yang di Kesbangpol, kita ini tidak ke posisi kanan dan tidak ke posisi kiri. Iya. Kita adalah mitra. Kita mengerjakan apa yang harus kita kerjakan sesuai dengan peraturan pemerintah. Iya. Lebih dari itu tidak. Iya. Sehingga komunikasi dengan partai politik sampai hari ini alhamdulillah cair. Nah, iya. Mau duduk dengan partai apapun silakan saja. Silakan saja. Bahkan sampai saya sampaikan kepada kabit saya, Iya. kepala bidang politik dalam negerinya Iya. yang memang membawahi tentang itu, saya sampaikan, kadang saya panggilnya Mas ya, kadang saya panggil Pak Kabit, kan orang Jawa, Pak Kabit, Iya. boleh nggak siapkan baju 11 warna? Saya bilang. Iya, iya, Bu. Iya. Karena kan di DPRD Kota Batam itu kan ada 11 partai. Betul, Ibu. Iya. Gitu. Siapkan 11 baju. Iya. Kenapa? Kalau misalnya kita duduk sama dengan Golkar, kita pakai baju kuning. Baju kuning. Kalau kita duduk dengan PDIP, kita baju merah. Artinya apa? Kita memang membersamai mereka sepenuh hati gitu. Iya, betul. Untuk Ibu. pekerjaan ya. Iya. Untuk pekerjaan, kalau hati yang pada saat nanti kita melaksanakan tugas kita sebagai warga negara itu urusan kita. Urusan kita dengan Allah, Bu Ya, ya. tetapi kalau bekerja kita melayani partai politik, maka kita harus sama dengan mereka. Jadi kalau kita duduk dengan orang PKS, kita orange deh gitu. Iya. Gitu. Iya. Kalau kita duduk dengan PKB misalnya kita hijau gitu. Iya, iya. Saya juga sedang berusaha untuk mengumpulkan 11 warna jilbab. Oh, Tapi jilbab, belum ya. jadi, belum dapat ya. Belum dapat, Harus Bu ke ya. Bukit Tinggi nampaknya. Oh iya, betul, Ibu. Bukit Tinggi siap menampung kedatangan Ibu. Harus Bukit Tinggi dulu cari jilbab 11 warna. gitu. 11 warna, Bu ya. Iya. Itu yang saya lakukan. Kemudian batasan-batasan kalau bicara tentang pekerjaan, batasan itu pasti bagi saya. Iya. Betul. Jadi normatif kalau bicara pekerjaan. Iya, Bu. Tetapi kalau bicara persaudaraan, saya duduk di mana saja sama. Sama saja. Saya duduk di restoran boleh, Iya. di kafe biasa boleh, di kaki lima juga ayo. Iya. Di mana orang mengajak saya boleh di situ. Gitu. Iya, Bu. Jadi Iya. kalau di luar kegiatan yang resmi, maka saya boleh menjadi kakak, boleh menjadi adik, boleh menjadi ibu. Silakan. Iya, silakan. Tapi kalau bicara pekerjaan, ini aturan, saya memang agak lumayan susah ditawar. Segitu, Bu ya. Seperti itu katanya. Luar biasa. Tapi sebenarnya nggak segitu juga ya. Iyalah, betul, Ibu. Iya, subhanallah. Jadi fleksibilitas Ibu tinggi, ya. Ya. Sangat senang sekali. Ini pada intinya dengan sosok SHMH ini, Bu ya. Ini memperkuat artinya kepercayaan kalau- diri kita. Kalau diplesetkan ke bakso awak, sasa angok itu mah. Sesama. Subhanallah. SH itu sasa angok agak. Sama, Bu ya. Baik, Bu Riyama. Untuk sementara kita Baik. jeda dulu, Bu Riyama. Baik, baik. Ya, kita coba baca-bacakan. Ini ada Ya. komen dari warga kita nih, Bu. Baik, baik. Oke. Baik pemirsa, jeda kita sejenak. Ini kita akan baca-bacakan respon ataupun komen dari pemirsa setia kami. Yang pertama dari Mbak Eci di Viva. Ya, semoga Ibu sehat selalu. Itu orang awak tuh, Amin. Mak. Orang awak tuh, Bu. Orang awak tuh. Subhanallah, Mbak Eci, Bu ya. Iya. Kemudian Bapak Fahrani Iskandar. Ya, semalam Pak Fahrani, barakallah Ibu. Nah, ini. Itu mah yang ngurusin organisasi sebenarnya. Oh gitu, Bu ya. Oh, organisasi Pak Fahrani. Subhanallah. Terima kasih Pak Fahrani. Salam untuk keluarga di rumah, Pak. Selanjutnya Ibu Tresia Rosida, Bunda Kaban. Semoga sehat selalu. Sukses ya, Bun. Ya, subhanallah. Terima kasih doanya Mbak Tresia. Oh, ini konteksnya Kaban, Bu ya. Kepala Ya, badan. ya, Kaban. Oh, betul-betul Ibu. Kemudian Aji Batam. Oh, ambulan gratis Ibu. Oh, ya. Subhanallah. Ini Bang Edi nih. Sukses selalu ya, Bu. Ya, terima kasih. Amin. Bang Edi. Kemudian kembali Pak Fahrani Iskandar. Ibu ini Bapak nih, Bu, Fahrani ini. Bapak-bapak. Bapak kan, iya. Jadi semua organisasi yang ngurus ke Kesbangpol ketemu dia. Mau ketemu beliau Ketemu nih, Pak ya, beliau, Bu ya. Siap.
Kata Gibran itu kayak bos. Itu Subhanallah. anaknya nyebut saya bos. Oh gitu bos. Bos Bang Pol Bu ya. Baik. Ya. Oke. Baru itulah pemirsa kita yang menyaksikan Ibu. Terima kasih tadi Pak Eci, Pak Farhani, ya juga Eji Batam. Mudah-mudahan Eji Batam selalu eksis dalam membantu warga kita dalam hal pelayanan ambulannya. Ya, baik Bu Riamah. Alhamdulillah respon dari warga kita sudah ada. Kembali kepada Kesbang Pol Ibu. Iya. Baik. Ya, kalau Ibu tadi sudah punya strategi, ya kan? Nah, ini kalau kita lihat dari pandangan ini Bu, pandangan dari partai politik terhadap sosok Ibu Riamah. Wah, ini harus ditanya partai politiknya nih. Oke. Ini secara general Ibu. Nanti dihadirkan. Menurut saya, ini versi saya ya. Iya. Sampai hari ini kayaknya masih baik sih. Baik Bu ya. Masih baik. Karena Ya. saya menjalin hubungan dengan kawan-kawan partai politik itu ya seperti saudara saja gitu. Iya. Kalau karena kan yang ada di kami itu kan dana bantuan partai politik untuk pendidikan politiknya. Iya. Kita bahasnya itu. Iya Bu ya. Paling kawan-kawan bilang ya Beriama ini boleh untuk apa saja duitnya gitu. Iya, Ya udah, iya. sesuai dengan Permendagrinya dipakai untuk pendidikan politik, kemudian untuk operasional sekretariat itu boleh. Itu gitu. boleh Bu ya. Jadi, Ya. ada dana hibah namanya, hibah bantuan partai politik itu ada di kita. Ada di semua Ibu ya. Iya, Iya Bu ya. Jadi ya sapa-sapanya pasti sapa lah gitu. Iyalah, Bu, ya. Tetapi saya yakin kawan-kawan partai politik bukan menyapa saya karena itu. Iya Bu. Ya. Bukan karena itu hanya sebagian kecil dari hubungan kami bidang politik dalam negeri, kemudian saya dengan partai politik bukan sebatas itu. Iyalah Bu ya. Tapi lebih kepada menjaga kondusivitas Batam ini. Iya. Karena partai politik adalah salah satu stakeholder untuk menjaga ini kan. Iya. Gitu. Karena kita adalah negara demokrasi. Tanpa Iya. mereka, tanpa beliau-beliau, kita juga nggak jalan. Pemerintah jalan, ini juga betul. nggak jalan. Gitu. Iya Bu, ya, ya. Baik Bu, arahkan kepada partai politik Bu. Baik. Nah, dengan adanya pertumbuhan partai politik di Batam, ya Bu, dengan segala ormas-ormasnya pendukung, ya. Ini kaitannya dengan kondisi realnya Kota Batam dalam hal pengamanan, keselamatan, keamanan warga ini tanggapan Ibu bagaimana nih Bu? Kita kan selalu rapat ya terkait penanganan konflik sosial. Iya. Kita kan dengan TNI Polri juga rapat, Iya. dengan Intel gitu ya. Semuanya itu kita duduk sama membicarakan apa-apa, termasuk juga dengan Kementerian Agama. Gitu. Iya. Jadi semua instansi vertikal yang ada di Kota Batam ini duduk sama dengan kita, dengan iya, pemerintah Bu. daerah, khususnya misalnya dengan Kesbangpol. Ya, Ini kita bahas semua dari A sampai Z. Informasi dari beliau-beliau ini semua kita kumpulkan. ya, Sehingga pemerintah kota, wali kota dalam hal ini mengambil kebijakan atau keputusan itu enggak sendiri, Iya. tapi keputusan dengan masukan semuanya. Sehingga memang kalau kita lihat sih alhamdulillah kan riak-riaknya kan tak sangat besar lah gitu. ya, betul Bu. Kalau dikatakan tidak ada, impossible. Iya. Pasti ada di bawah. Apalagi sekarang hawa-hawa 2024 itu sudah sebenarnya di bawah sudah terasa. Iya betul Bu. Tetapi kami, kemudian partai politik juga ini bertugas memang meredam, membuat ini sejuk. Iya, Kenapa? Karena Batam ini kota kita. kota kita. Kalau mau kita ikutkan, berarti kita nggak dewasa dalam berpolitik. Iya Bu. Sehingga ya. petinggi-petinggi partai politik itu juga berkewajiban untuk menenangkan masanya, gitu. Iya. Gitu. Jadi, nah kami juga secara kelembagaan menyampaikan kepada masyarakat ini loh yang berpolitik yang sebenarnya. Gitu. Iya. Jadi tidak ada yang tidak usah harus menjelekkan sana sini, tetapi yuk kita ikutin saja, gitu. Karena Iya. kita kembali ke ideologi kita Pancasila loh. Kita ini orang Indonesia Iya. yang nggak perlu harus ikut yang sana sini, tapi kita ikut saja bagaimana alurnya dengan catatan Batam ini menjadi kondusif. Itu kita jaga. Riak-riak di bawah pasti ada, tetapi kita redam sebaik mungkin Iya. sehingga memang tidak muncul. Mudah-mudahan ini tidak muncul. Kawan-kawan TNI Polri ini sudah menjaga betul. Iya. Jadi Batam ini kan sepertinya masih tenang gitu ya. Iya. Kasihan kan kalau apa-apa yang sudah ada kita lihat hari ini, yang sudah terbangun hari ini, infrastruktur dan lain-lain, ini sudah lalu hanya kita kotori hanya karena kepentingan sekelompok orang, ini kan sayang. Nah Iya. itu yang kita jaga memang, dan Iya. alhamdulillah Forkopimda semuanya itu mendukung itu. Mendukung, ya. Jadi di Iya. TNI, Polri, Kejaksaan itu semua mendukung. Kementerian Agama juga mendukung. Jadi kita semua saling menjaga, dan kami sebagai OPD
yang membidangi itu yang memang harus kerja ekstra, Gitu sehingga ya. Iya. hubungan kami dengan pihak-pihak vertikal itu memang harus dijaga. Artinya kita harus saling. Kami duduk sama, kadang duduk ngopi. Iya. Kalau kata Pak Dirjen, kebetulan kami kan berada di Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum. Iya. Pak Dirjennya mantan PJ Gubernur kita pada saat 2020, Pak Bahtiar. Pak Bahtiar, Bu, ya. Ya. Iya. Beliau selalu katakan bahwa tugas Kesbangpol itu sebenarnya duduk-duduk saja. Iya. Duduk-duduk saja sebenarnya. Iya. Tapi duduk-duduknya tadi menentukan gitu. Iyalah. Duduk dengan Polri gitu Iya. ya. Duduk dengan TNI, duduk dengan BIN, duduk dengan Kejaksaan, duduk dengan Ormas, Iya, Bu. duduk Iya. dengan Paguyuban, ini duduk-duduk memang kerjanya gitu. Gitu, Bu, ya. Iya. Tapi duduk-duduknya itu bukan duduk-duduk nganggur gitu. Iyalah, Bu, ya. Duduk-duduk ngopi lah, ngolah pikiran dan lain-lain Iya. lah gitu. Betul. Jadi jangan heran kalau seorang Riyama misalnya tiba-tiba ada di mana Iya, gitu. Bu, ya. Jadi karena memang Itu tugas gitu. beliau, Bu, ya. Bukan duduk di meja gitu, nggak ada Bu, dalam ya. sejarah juga. Iya. Riyama Nurung duduk diam di meja tinggal nunggu, nggak ada juga. Nggak ada Jadi, juga, Bu, ya. lebih sering keluar karena memang tusi kita keliling, apalagi kayak Iya. tadi juga ada demo kan di depan ya demo itu juga salah satu tugas kami. Oh, gitu, Bu, ya. Makanya, dan Iya. laporannya itu langsung gitu. Iya. Jadi, karena kita fungsinya adalah fungsi intelijen juga, maka ada konflik sosial sekecil apapun itu kita harus tahu. Saya harus laporkan itu kepada atasan saya. Ada apa tadi gitu. Iya, Yang demo iya. itu siapa, jumlahnya berapa orang, Iya. tema demonya apa, itu sudah harus dilaporkan. Harus dilaporkan, ya, Bu, ya. Untuk melakukan tindakan preventif, Bu, ya. Iya, Iya, iya. iya. Baik, ini menarik sekali masalah ini, Bu. Kondisi kalau Ibu tadi bilang hawa-hawanya 2024 ini sudah. Tapi jangan lupa kita balik ke Ormas ya. Oke, nanti lupa. Ormas ya, betul-betul. Baik, Bu, Ormas ya. Oke, itu yang akan saya tanyakan. Iya. Bu Riyama, terus terang, kalau kita jalan-jalan, kita ke Primol, ya, itu saya lihat, ya, kondisi paguyuban-paguyuban atau ormas sudah muncul. Selama ini belum ada. Nah, Iya, iya. ini pandangan Ibu dalam menyikapi ini bagaimana nih, Bu? Apakah mereka ini hadir di saat, mohon maaf, mau pemilu saja, atau memang sudah ada, tapi tidak aktif atau vakum lah gitu? Gimana nih, Bu? Menurut saya tidak. Ya, Jadi saya apresiasi sih kepada warga Batam. ya, Warga Batam berasal dari mana? Silakan. Tapi kita semua adalah orang Batam. orang Ini Batam, dulu ya. yang harus disepakati. Ya. Mau 29 paguyuban itu tadi dari Banten, dari Sumatera Barat, silakan. Tapi kita adalah orang Batam. Itu dulu kata kuncinya. Iya. Kalau masih bilang kita orang Sumatera Barat, balik deh ke Sumatera Barat. Mohon maaf nih. Gitu. Tapi kita orang Batam berasal dari Sumatera Barat. Sama dengan saya adalah orang Batam berasal dari Sumatera Utara. Iya. Gitu. Jadi lahirnya saja deh di sana numpang gitu. Kalau kata orang Melayu, tembuninya saya di sana. Iya. Tapi sekarang jiwa raga itu ada di sini gitu. Batam, Sehingga ya, pemikiran saya, kerja-kerja saya, tenaga dan pikiran itu untuk Batam. Untuk Batam, ya. Saya tidak tahu yang lalu bagaimana, tetapi sepemahaman saya selalu menyampaikan, termasuk malam ini, saya sampaikan kepada seluruh pemirsa, Ya. baik Dumsanak atau yang lain, semuanya, pemirsa Suara Minang TV, masyarakat kita sudah mulai melek. Iya, Bu. Gitu. Iya. Nah, ini salah satu media saya menyampaikan, mensosialisasikan apa sih sebenarnya gitu. Iya. Kan banyak orang ormas-ormas tinggal buat cuman karena kepentingan sesuatu. Iya, sesaat. Tetapi hari ini sudah tidak. Tidak, Bu, ya. Saya selalu tekankan bahwa ormas itu bukan untuk kepentingan 5 tahun sekali. Iya. Malah saya paling nggak suka kalau ada ormas yang semangatnya cuma 5 tahun sekali. Iya. Berarti kan something wrong ya, Iya, ada sesuatu. ada Nah, itu yang sesuatu. kita nggak mau. Nah, Iya. kenapa? Karena pembinaan ormas itu ada di pemerintah daerah, khususnya di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Iya. Jadi berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2017, Iya. pembinaan itu dilakukan oleh pemerintah setingkat. Jadi kalau saya tidak salah di pasal 9 dinyatakan bahwa pembinaan di tingkat kota itu dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Iya. Artinya di semua ormas yang ada di Kota Batam ini pembinanya adalah pemerintah kota, dalam hal ini Kabankes Bangpol. Kabas, Pak. Jadi bagaimana kita bisa membina kalau dia tidak melaporkan keberadaannya? Iya. Nah, jadi karena memang kita punya tugas berdasarkan Permendagri nomor 2006 nomor 56 tahun 2017 tadi, saya adalah pembina ormas. Iya. Ormas yang mana yang dibina gitu.
Nah, ormas yang dibina berdasarkan Permendagri itu adalah ormas yang melaporkan keberadaannya ke pemerintah kota. Iya. Nah, ormas itu ada dua, berbadan hukum dan tidak berbadan hukum. Iya. Dua-dua tetap dibina, iya, harus dibina. Iya. Tapi bagaimana kita membina kalau dia nggak ngelapor, kan gitu. Iya. Nah, dia harus melapor dan mendaftarkan dirinya. Organisasinya harus didaftarkan ke Kesbangpol. Iya. Itu ada diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 57 tahun 2017. Iya. Melaporkan dengan beberapa syarat. Nanti ketemunya sama Pak Farhani Iskandar. Iya, Pak Gitu. Farhani. Iya. Pokoknya hari-hari dia diteleponin orang ormas lah gitu. Nah, Iya, Bu. setelah beliau datang, biasanya audiens apa segala macam, kita sampaikan ini harus dipenuhi. Iya, Bu. Jadi nggak ada yang, mohon maaf dalam tanda petik, organisasi yang ecek-ecek kata orang Medan, Iya. atau kaleng-kaleng gitu, nggak ada. Nggak ada, Bu. Harusnya memang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM atau di Kementerian Dalam Negeri. Iya. Gitu dia. Jadi yang kita bina itu yang berbadan hukum saja Iya. dulu. Jadi terdaftar di Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Hukum dan HAM. Memilih salah satu. Iya. Boleh dengan Kumham, kalau ke Kumham berarti ada AHU-nya. AU-nya betul. Kalau di Kementerian Dalam Negeri berarti ada SKT-nya dari Kementerian Dalam Negeri. Iya. Jadi ini kemudian dilaporkanlah keberadaannya. Iya. Sehingga kita tahu siapa ketuanya, Iya. berdirinya berdasarkan apa, kemudian ADART-nya kita tahu, Iya. lalu pengurusnya siapa, KTP-nya ada, nomor handphonenya ada, NPWP-nya ada, Iya. domisilinya ada dari camat, keterangan domisili di mana sekretariatnya, kita harus tahu. Iya. Nah, begitu saya masuk di Kesbangpol, saya sampaikan kepada kawan-kawan dan kita sepakat bahwa kita harus memverifikasi ini secara faktual. Iya. Banyak yang ngasih berkas, Pak, Iya, Bu. tapi di bawah nggak bener. Iyalah, iya. Nah, iya. ini mohon maaf nih, saudara-saudara semuanya. Iya. Jadi kalau ngasih berkas, ini harus yang valid. Kalau nggak valid, mohon maaf, saya nggak akan mau tanda tangan. Iyalah, Bu. Iya, iya. Jadi setelah dapat datang, tanggal kapan masuk itu pun harus tercatat Iya, Bu. di kami. Iya. Jadi siapa yang nerima, jam berapa, siapa yang ngantar itu tercatat. Iya. Kemudian diperiksa administrasi, kalau administrasinya sudah lengkap, persyaratan kurang lebih ada 11 ya, dari mulai ADART. Iya. Di ADART itu kita harus lihat, Pak, azasnya. Azasnya, Bu, ya. Iya. Karena tidak boleh ada organisasi yang bertentangan dengan ideologi Pancasila. Iya. Baik dia organisasi kemasyarakatan, baik dia organisasi keagamaan misalnya, nggak boleh ada yang bertentangan dengan ideologi Pancasila. Iya. Jadi harus berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Itu kata kunci. Kata kunci, ya. Jadi kita periksa ADART-nya itu dulu gitu. Iya, Periksa Bu. ADART-nya dulu. Iya. Kalau azasnya agak lain, kita minta klarifikasi. Iya. Gitu. Ada kemarin sempat satu organisasi besar sebenarnya, tapi azasnya tidak dicantumkan Pancasila, maka Iya. itu kita klarifikasi, kita panggil dulu. Syaratnya yang lain lengkap hanya di ADART saja. Di ADART. Itu harus kita panggil dan kita klarifikasi dulu. Iya, Bu. Jadi Iya. itu setelah lengkap semua, NPWP, keterangan domisili, kemudian nama pengurus, ketua sekretaris bendahara, nomor handphone, KTP. Iya. Setelah itu baru turun ke lapangan memeriksa benarkah organisasi itu ada atau tidak. Iya, Bu. Gitu. Iya. Jadi kalau misalnya Suara Minang nih, AHU-nya ada, Iya. mau daftar dong Suara Minang nih sebagai perkumpulan kah, sebagai yayasan kah, misalnya gitu kan? Iya, Ya udah, daftarkan. Kita harus datang mana? Bener nggak sih ada sekretariatnya Suara Minang? Gitu, Iya. misalnya. Kalau ada, ya udah. Nah, sekretariat tadi seperti apa gitu kan? Ada orang yang sekretariatnya misalnya di mobil nih, Iya, betul. stempel kok suratnya ada di mobil aja gitu ya. Iya. Itu nggak boleh, Pak. Tak boleh, Bu, ya. Ya, Iya. jadi sekretariat itu minimal memang ada ruangan misalnya rumah siapa harus jelas, Iya. sewa kah, pinjam kah, Iya. beli kah, itu harus jelas. Harus jelas, ya, Bu, ya. Gitu. Kemudian di situ harus ada benar-benar wujud sebuah sekretariat. Iya, Bu, ya. Ada gambar Struktur lambang negara organisasi. kita, Lambang negara, Bu, ya. Iya. kemudian ada presiden dan wakil presiden. Iya. Kalau lebih bagus lagi ada Pak Wali dan Pak Wakil misalnya gitu Iya, ya. Karena iya. kita di Batam misalnya. Betul. Kalau mau lengkap lagi ada gubernur, wakil gubernur gitu kan. Kalau Iya. mau ya, tapi yang wajib itu lambang negara kita, Pancasila, Iya. kemudian presiden dan wakil presiden. Kemudian ada merah putih, bendera merah putih. Kemudian kalau memang ada struktur organisasinya jelas di situ. Iya. Jadi tergambar memang betul-betul dia organisasi, bukan sekedar kop surat dan stempel Iya. dibawa ke mobil, dibawa-bawa gitu kan. Ada juga itu Ada. organisasi yang cuman di
mobil, Mobil, sekretariatnya ada. Ya, mobil OPS Bu ya. Nah itu jadi itu pasti kita verifikasi faktual ke lapangan. Oh, iya. Ada nggak gitu. Nah di lapangan kita akan lihat juga. Ya. Ini bener nggak sih gitu. Mana Iya. sih orangnya? Nah yang punya rumah bener nggak? Oh sewa ya. Mana surat sewanya gitu. Iya. Jadi itu kita verifikasi. Iya Bu. Kita Iya. lihat aslinya kan yang dikasih ke Kesbangpol itu fotokopiannya. Iya. Kita akan lihat aslinya. NPWP-nya asli ada apa tidak. Iya. Gitu. Itu tugas Pak Fahreni dan kawan-kawan yang verifikasi ke lapangan. Iya Bu. Iya. Setelah diverifikasi, dicek lagi. Itu juga belum tentu lewat itu di saya. Iya Bu ya. Ya. Cek Apa syarat betul. lagi Bu? Iya. Cek betul satu-satu, semuanya sudah sesuai, baru saya tanda tangan. Iya. Barulah organisasi tadi, kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan di Kesbangpol, Iya. itu bisa diundang. Bisa diundang. Jadi mohon maaf kami, para Iya. pemirsa, kalau ada organisasinya yang belum terdaftar di Kesbangpol, Ya. dan tidak diundang pada acara-acara, mohon maaf Ya. saya memang tidak bisa mengundang yang belum terdaftar di Kesbangpol. Iya Bu. Iya. Gitu. Jadi nggak mungkin dong kita ngundang kita nggak tahu Nggak gitu. tahu betul. Jadi yang kita undang itu memang yang sudah terdaftar. Daftar, Nah ya. sekarang alhamdulillah dari Polda dan Polres juga selalu konfirmasi ke kita. Misalnya Ya. ada nih LSM atau apa, beliau tanya Bu Kaban, ini terdaftar nggak gitu. Iyalah ya. Terus periksa nih, Ya. kirim ke Pak Fahreni Iskandar. Periksa, nggak ada Bu. Dari Ya. mulai tahun berapa dicek nggak ada terdaftar. Oke, kita sampaikan misalnya Pak Kasat nggak ada terdaftar. Oke, kalau nggak terdaftar ya udah abaikan saja kan. Diabaikan ya. Karena kita hidup kan di negara Kesatuan Republik Indonesia yang harus menyeimbangkan antara hak dan kewajiban. Betul-betul Ibu. Ya. Jadi masyarakat juga jangan nuntut haknya saja. Ini pemerintah harus begini. Penuhi dulu lah kewajibannya. Iya Gitu. betul. Iya. Penuhi dulu kewajiban kita, baru kita tanyakan hak kita. Alhamdulillah, betul Ibu. Itu sih yang Ya, masih. berarti ormas-ormas yang muncul itu sudah ada ya Bu ya? Sudah ada. Sudah tinggal Baik. merapikan pada Tinggal saat merapikan. saya sampaikan bahwa ini harus ada gini, termasuk basiba, Iya, gitu ya, bunduk-anduk. betul. Yuk rame-rame Iya. di apa? Kalau legal, beliau sudah legal, tetapi terdaftarnya saja. Yuk Iya. daftar gitu, agar kami tahu gitu. Iyalah betul-betul Ibu. Gitu. Ya. Itu saja. Baik Bu Riyama, kalau menurut catatan Ibu sekarang itu sudah berapa itu ormas ataupun bentuk-bentuk sebutanlah yang terregistrasi itu Bu? Kurang lebih ada 320-an. 320. Jadi dia organisasi masyarakat yang Ibu, untuk paguyuban ini Bu, ya mungkin namanya warga kita populasinya belum banyak di Kota Batam. Nah, sekiranya mereka sudah berniat untuk membentuk suatu paguyuban, itu minimal keanggotaannya atau jumlah warganya itu berapa Ibu? saya pikir kalau paguyuban nggak pakai minimal ya. Nggak ada minimal Bu ya? Enggak, karena kan paguyuban kan nggak ada di ini kan. Jadi paguyuban silakan aja misalnya Sumatera Barat nih besarnya kan, Ikatan Iya. Keluarga Sumatera Barat nih besar nih. Yang Iya. kecilnya kan misalnya Solo, Solo betul. Ya. Pariaman misalnya kan, Iya. Bukit Tinggi. Silakan aja kalau mau buat gitu. Oh gitu Bu ya? Yang buat silakan aja. Gitu. Silakan aja. Misalnya Bukit Tinggi baru 8 orang mau bikin yuk, bikin kan. Organisasi itu kan satu lembaga yang satu ikatan yang berisi orang-orang yang punya kesamaan. Betul, visi dan misinya. Kesamaan visi misi, tujuannya sama nih. Iya. Dengan catatan untuk tetap membangun negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jangan Iya. yang lain. Iya Bu ya. Iya. Bikin kumpul-kumpul, bikin organisasi tapi bertentangan. Mohon maaf, jangan. Jangan Bu ya. Ya, Iya iya. Dia nggak termasuk di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang ormas. Dia nggak masuk situ jadinya. Betul Ibu. Mohon maaf kalau mau bikin organisasi tapi tujuannya bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang. Mohon maaf. Iya. Nggak usah ke Kesbangpol deh, mohon maaf. Gitu. Iyalah Itu betul-betul Bu. jadinya. Iya. Oh Iya. betul-betul Bu. Nah, kembali kepada paguyuban tadi Bu. Iya. Nah, ini terkaitan dengan keorganisasian. Bagaimana nanti Kesbangpol sekiranya dengan komunitas yang Banyak. tidak ya banyak Ibu ya. Ya, dalam melindungi mereka, dalam memberikan kalau ada hak Iya. dan kewajiban mereka nanti. Baik, jadi lanjutan dari Permendagri 56 tadi sebagai pembinanya adalah Kesbangpol. Ya. Kemudian pendaftaran dan pelaporan ada di Permendagri 57 2017. Ya. Syarat pendaftar apa segala macam semua di situ. Pelaporan tiap 6 bulan. Jadi organisasi yang sehat itu yang melaporkan kegiatannya per 6 bulan, Pak. Per 6 bulan Bu ya. Jadi Ya. setiap 6 bulan Suara Minang misalnya udah terdaftar nih atau IKSB 6 bulan Iya. sekali lapor dong ke Kesbangpol. Ini loh kegiatan kami meskipun laporannya cuma 2 lembar. 2 lembar ya Bu ya. 2 lembar dirinci ini kegiatan kalau ada lampirkan foto. Artinya Iya. itu sehat. Siap. Oh ya Bu. Jadi ya, berdasarkan Permendagri itu organisasi yang sehat itu yang melaporkan kegiatannya per 6 bulan. Iya Bu. Ya. Kenapa? Karena 6 bulan sekali kami pun melaporkan ke gubernur, ke Kementerian Dalam Negeri, tapi dalam hal ini ke gubernur tentu setingkat Iya. di atasnya. Iya. Kami wajib melaporkan ke Menteri Dalam Negeri Iya. melalui gubernur lapor. Jadi organisasi lapor ke kami lapor juga.
Iya, Gitu Bu. dia. Ya. Nah, dari 57 tadi, kalau dia sudah melapor, sudah terdaftar tadi ya, sudah terdaftar resmi, melapor, sehat, dianggap sehat, dilanjutkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Iya. tahun yang sama, tahun 2017, Iya. tentang kerjasama pemerintah dengan organisasi masyarakat tadi. Iya. Artinya organisasi masyarakat tadi boleh meminta uang pemerintah Iya, daerah iya, dalam Bu, hal iya. ini. Itu Iya. yang saya selalu katakan, boleh APBD diberikan kepada organisasi sepanjang uangnya ada. Itu Iya. dia. Nanti Iya. jangan salah nanti pemirsa. Jadi kata Bu Riyama boleh minta, ternyata Iya. uangnya nggak ada kan? Iya, Jadi betul, Bu Riyama. karena hibah itu bukan kegiatan wajib. Iya. Hibah itu bukan kegiatan wajib. Ada dikasih, kalau nggak ada sabar dulu. Iya, Bu. Gitu ya. dia. Iya. Tentu kami pemerintah daerah tentu memperhatikan ini semua karena ini Iya. warga kita. Betul. Ini kan warga Batam nih. Betul. Misalnya Pak Guyuban apa ya? Misalnya Bukit Tinggi nih, keluarga Bukit Tinggi misalnya bikin. Iya. Udah resmi, udah semua. Setiap ada kegiatan Kesbangpol diundang, hadir misalnya. Terus majukan proposal nih. Iya. Mohonlah bantuan kami tahun depan mau bikin apa, sunatan massal apa. Iya. Jadi kegiatannya itu harus yang membantu pemerintah. Iya, Bu, ya. Nggak boleh minta duitnya ke pemerintah kota, tapi duitnya dibawa pulang ke Bukit Tinggi. Iya, Bu, ya. Nggak boleh, Pak. Nggak boleh, Bu, ya. Jangan nanti Baik. minta duitnya pakai uang Batam, Iya. tapi duitnya dibawa pulang. Iya. Ini kan Pak Guyuban nih. Betul. Ah, saya mau bawa pulang lah ke Pariaman, pulang. Sana Iya. ada sunatan massal, nggak boleh. Iya, Bu. Sunatan massalnya harus di Batam. Iya. Untuk warga misalnya warga Pariaman, oke buat. Untuk warga Bukit Tinggi buat nggak apa-apa. Iya, Bu, ya. Nah, Mm-mm. itu imbasnya yang bisa dinikmati. Iya. Gitu. Kemudian organisasi tadi boleh dong duduk sama memberikan masukan-masukan kepada Iya. kita. Itu silakan saja. Itu Silakan, dia. luar biasa, Ibu. Baik, Bu Riyama. Untuk pertanyaan selanjutnya kita jeda dulu, Ya. sejenak dulu. Ibu silakan cicipi Baik. minuman kita, Ibu. Baik, pemirsa, luar biasa edukasi atau arahan dari Ibu Riyama, terutama kepada ormas ataupun paguyuban-paguyuban yang ada di Kota Batam yang belum terregistrasi, Bu, ya. Iya. Ya, silakan bikin strukturnya, legalitasnya sehingga bisa diregistrasikan di Kesbangpol. Nah, baik pemirsa, kita jeda sejenak, kita coba baca lagi status ataupun kiriman dari pemirsa semua. Atau pertanyaan bisa di situ kan di komentar tuh. Iya, boleh Bu. Ya. Nah, ya. Kalau pemirsa ingin bertanya, ya silakan tulis di komentar dan insya Allah Ibu Riyama akan langsung menjawab. Baik, dari Ibu Nur Hayati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Os, Batu Haji hadir. Ya, terima kasih Bu Nur Hayati. Ini pemirsa setia kita nih untuk SMTV. Penggemar berat. Ya, penggemar berat nih Bu, betul Bu Riyama. Ya. Kemudian sehat selalu ya Bu. Semoga segala niat untuk membangun pertemuan Batam sukses ke depannya. Wah, ini sudah semestinya sudah dekat juga dengan Ibu nih. Amin. Sepertinya. Bu Nur Hayati, betul sepertinya. Kemudian Pak Safril Bahar sedang menonton. Iya, terima kasih Pak Safril. Kemudian Pak Fadil Batiar Jamba, mantap. Ya. Saya dengan Pak Fadil nih harus ketemu nih. Oh gitu Bu ya? Karena Iya. saya sebenarnya dikasih marga Jamba. Oh gitu Bu? Iya. Ya, Jamba tuh hawih Bu. Ya. Iya. Pokok kalau barale bukannya hujan. Hujan betul-betul. Nah, itu dah, ya. Betul. Dan ya, itu Bu. terjadi pada diri saya. Oh, Jadi gitu, kalau bahkan mau Ramadan gitu pengajian di rumah hujan. Hujan Bu ya? Iya, ke orang Jamba Bu ya? Karena saya diadatin dulu. Iya, masih iya, Bu. mahasiswa. Subhanallah. Oh iya Bu ya, rahmat itu Bu. Subhanallah. Baik, kita lanjut Bu dari Baik. Pak Rizaldi Caniago. Ini sudah berapa organisasi yang terdaftar di Kesbangpol Batam Bu Kaban? Sekitar 320 kan. 320 ya? Sekitar 320 ya. Baik Pak Rizaldi Chan itu 320 ya? Ya. Ya. Tapi di situ campur semua ya, termasuk LSM, Paguyuban, semua. Paguyuban. juga. Iya betul Bu ya. Iya, Ya. iya. Baik 320. Ya. Jadi kalau ada apa-apa tanya aja dulu, bener nggak gitu kan? Kadang-kadang Iya. kan, misalnya nih suara Minang didatengin, misalnya ada yang ngaku LSM, Iya. kan banyak tuh ya kayak gitu ya, Betul, Ibu, orang-orang iya. yang kurang bertanggung jawab. Iya. Kita berikan edukasi kepada beliau-beliau, berhentilah seperti itu. Iya. Kalau memang mau, ayo sama-sama duduk di Kesbangpol. Kesbangpol. Jangan bikin kop, Iya. lalu datengin suara Minang, bagi dong bla 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 misalnya Betul gitu betul kan. Ibu ya. Minta kerjasama dan lain-lain. Tanya Iya. dulu, Iya. ini resmi nggak gitu. Iya betul betul. Bagusnya begitu. Iyalah Bu ya. Jadi kita jangan juga ikut mendukung yang
tidak mau patuh kepada aturan. Aturan ya Bu ya. Ya. Apalagi kita misalnya, apalagi kita yang beragama Islam, mohon maaf. Iya. Perintah Al-Quran kan jelas. Ya, tidak boleh meminta Taat apa ya. kepada Allah, taat Ya. kepada Rasul, dan taat kepada pemimpin. Pemimpin, kan? ya. Gitu. Jadi Ya. ulil amrinya diikutin juga. Nah, ulil Ya. amrinya ada undang-undang, ada peraturan. Kalau kita misalnya, saya orang Islam nih, Ya. saya ikut cuma 2 aja, Allah dan Rasul. Nggak boleh kan? Nggak Allah, boleh, ya. Allah aja suruhnya taat kepada Allah, Rasul, dan pemimpin. Pemimpin Jadi ya. pemimpin kita jelas kalau Allah ada Al-Quran, Ya. Rasul ada hadisnya, Pemimpin ada itu aturan. kalau pemimpin ada peraturan perundang-undangannya. Gitu. Betul, Ibu. Selama Ya. kita tinggal di Indonesia, maka ikutlah 3-tiganya. Iya. Gitu. Iya. Ya, baik Bu Riyama. Baik, kita lanjutkan Bu Riyama. Baik. 320 itu kalau kita kelompokkan itu berapa kelompok itu Bu? Diklasifikasikan. Organisasi sosial kemasyarakatan ada, Ada. kemudian agama ada, Iya. kemudian kesehatan juga, profesi ada. Profesi Profesi itu ada kesehatan, pemanah, apa segala macam itu ada. Iya ya, iya Bu. Ya. Pengacara juga daftarin ke situ juga. Organisasi pengacara itu kan pribadi-pribadi dia sebagai pengacara, tapi Iya. organisasinya ada, misalnya Ikadin, apa gitu, Iya. itu daftar juga dia. Gitu. Iya betul Ibu. Dilaporkan, oh benar. Gitu. Jadi yang profesi paling ada sekitar 10-15% lah ya. 5% ya. Yang lebih kepada organisasi kemasyarakatan, jadi Iya. sosial kemasyarakatan yang banyak. Iya Sosial Bu, iya kemasyarakatan. iya. Dan memang kalau mau kepada tujuannya memang lebih ke sosial kemasyarakatan kan, karena dia menyentuh grassroots kan. Iya, ya Bu ya, ya. Yang paling banyak dikasih juga itu sih sebenarnya sosial kemasyarakatan dan agama kemasyarakatan juga. Ah iya. Nah, jadi agama kan, kalau yang agama itu kan yang pasti itu MUI misalnya kan. Iya. MUI itu kan itu otomatis karena bentukannya peraturan perundang-undangan, bukan ormas ya MUI. Iya, MUI betul. Bu. Tapi dia tetap terdaftar, jadi harus lapor ketua MUI-nya siapa nih gitu. Iya, iya. Nah, itu wajib. Kemudian kalau dari kawan-kawan dan saudara-saudara kita ada Badan Koordinasi Antar Gereja. Antar gereja. Itu ada. Ada. Ya. Kemudian kalau di Islam itu ada LPTQ ya, Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran. Di saudara-saudara Nasrani itu ada Pesparawinya, kemudian Ya, ada yang Pesparawi. Katolik ada Pesparaninya. Itu juga ya. ada di kita. Gitu. Iya Jadi Bu, ya. itulah yang jadi paguyuban paling 10-15%. Iya, paguyuban Bu, Lebih ya. kepada organisasi kemasyarakatan dan sosial. Iya. Ya. Ya. Baik Bu, berbicara masalah anggaran atau budgeting, ini biasanya kan Sensitif sebenarnya. benar Ibu. Tapi sejak saya kayaknya enggak gitu. Udah ya. Bu, itu subhanallah. Pertanyaan begini Bu. Ya, dalam request dari paguyuban, ya, itu minimal kita ajukan kapan itu Bu? Jadi begini, Ya. uang yang dikelola itu kan sebenarnya uang kita semua ya. Ya. Tapi tetap dengan aturan. Aturan. Rp5 pun yang uang negara itu harus taat dengan aturan. Iya Bu. Ya. Itu yang jangan ditawar-tawar oleh semuanya pemirsa. Iya. Yang sanak sado jangan paso ambo. Itu ambunan masuk. Karena sumin Bu ya. Jadi Ya. kalau misalnya mau minta dana hibah, di Iya. kami kan adanya dana hibah ya. Iya. Hibah itu boleh 2, hibah uang dan barang. Iya Bu, ya. Kalau minta dana hibah uang misalnya, itu setahun sebelumnya. Setahun Jadi kalau sebelumnya. minta sekarang, Iya. Bapak, misalnya Suara Minang nih mau minta untuk pelebaran apa segala macam, misalnya untuk mendukung kegiatan pemerintah kota apa segala macam, kerjasama misalnya, boleh. Tapi mintanya untuk tahun depan bisanya. Iya Bu, ya. Sekarang dibikin uangnya paling tahun depan. Tahun depan ya. Karena pembahasan APBD itu setahun sebelum berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Iya. Jadi diajukan sebelum bulan Mei. Sebelum bulan Mei. Ya, Iya Bu. jadi sekarang boleh, silakan. Iya. Ajukan. Tapi ngajukan belum tentu dapat ya. Iyalah Bu. Ya. Yang penting usaha dulu gitu. Betul. Ajukan, nanti diverifikasi. Nanti sampainya kan ke Pak Wali. Pak Wali disposisi ke kita. Kalau misalnya dia organisasi, dia akan disposisi ke kami misalnya. Iya. Lalu kita verifikasi, ini boleh apa enggak? Organisasinya seperti saya jadi, sehat nggak organisasinya? Iya, betul. Yang pertama resmi enggak? Iya. Sudah lapor apa belum? Iya. Kemudian sehat apa enggak? Iya. Kemudian lihat kegiatannya untuk apa? Iya. Kalau kegiatannya untuk yang misalnya yang tadi diminta duit tapi bawa balik kampung, tak akan dikasih itu. Dikasih, Nggak mungkin ya. kan? Iya, Gitu. iya. Kemudian kita akan lihat yang beliau minta itu apa saja. Iya Bu. Ya. Kemudian berapanya. Iya. Nah, di berapanya ini tadi yang memang akan dibahas oleh TAPD. Jadi bukan hanya kami. Iya. Jadi jangan dikira, oh Bu Riyama organisasi A dikasih banyak, misalnya dikasih 100 juta, kami cuma dikasih 25, jangan. Iya. Itu bukan keputusan saya. Itu Iya, bukan iya. keputusan pribadi. Kalau saya mau, ada yang datang,
belum sanak datang saya kasih banyak aja. Iya, Tapi masalahnya kan bukan duit saya. Iya, gitu. betul. Jadi itu nanti akan dibahas di TAPD. Iya. Berapa uang yang bisa dikasih untuk Kesbangpol Iya. untuk dibagi ke semua yang minta. Iya, Bu, ya. Nah, jadi bagi-bagilah. Iya. Kata orang Melayu, tak penuh ke atas, penuh ke Penuh bawah. ke bawah, betul itu. Perhatian pemerintah kota, pemerintahan Pak Wali Kota kepada organisasi ini luar biasa sebenarnya. Betul, Bu, ya. Iya. Kami sangat ingin memberikan itu kepada semuanya. Iya. Tapi karena syarat dan ketentuan berlaku, ada yang tak memenuhi, jadi mohon maaf, betul. Iya. Bahkan pernah kejadian itu punya Pak Wakil sendiri. Iya. Ya saya mohon maaf, saya bilang tak bisa, saya bilang. Iyalah. Belum bisa, mungkin tahun depan ya, gitu. Iya, Bu, Jadi, lumayan. Syaratnya memang lumayan saklek jadi ya kalau yang itunya gitu Iya. ya. Kemudian angkanya kita bahas di TAPD, begitu sudah kita bagi dapat, dan ini akan dibahas juga di Dewan. Jadi bukan saya saja, maka Pak Iya. Safari Ramadan paham lah dia itu. Iyalah, Bu, ya. Paham Iya, beliau, jadi kita bahas. Nanti beliau juga tanya, ini kenapa berapa? Ini kenapa dikasih segini? Ini kenapa Iya. dikasih segini? Iya. Nah kami tentu harus siap dengan argumentasi yang punya dasar tadi. Iya, Nggak Bu, bisa ya. argumentasi antara suka dan suka, like Iya, or dislike, ya, atau betul. karena kesukuan saya, karena saya orang Sumatera Utara, nanti misalnya ada yang organisasi orang Sumatera Utara saya kasih banyak, misalnya. Iya, Nggak bisa. nggak bisa, Bu. Maka Ya. di situ saya memang harus berdiri untuk semua suku, untuk semua agama, Iya. gitu dia. Jadi Iya. saya selalu katakan, dari mulai saya jadi Kabakesra, saya katakan bahwa meskipun saya Muslim, tapi saya bukan Kabakesranya orang Islam. Hari ini meskipun saya Muslim, saya bukan Kaban Kesbangpolnya orang Islam, Islam, tapi betul, Bu, saya ya. Kaban Kesbangpolnya semua warga Semua negara agama. Indonesia yang ada di Kota Batam. Iya, Bu. Gitu dia. Iya. Oh, iya, Bu. Jadi sebelum Mei kita sudah menyerahkan. Boleh, untuk Bu, tahun ya. depan Untuk ya. tahun depannya, Bu, ya. Iya, Baik-baik. untuk tahun depan bukan. Jadi nggak ada lagi sebenarnya. Jadi tidak ada dalam aturan yang membolehkan proposal-proposal dadakan itu. Iya, Jadi misalnya iya. mau bikin maulid nih gitu. Iya. Mau bikin Isra Mi'raj lah gitu. Iya. Mau bikin Isra Mi'raj tiba-tiba minggu depan ngasihnya sekarang sama saya angkat tangan. Katakan, Bu, ya. Paling mungkin saya bisa kasih uang pribadi saya Iya. 100-200 ribu kali ya Iya, gitu iya, kan. Paling gitu cuma subhanallah. sekedar untuk beli tisu atau beli Iya. air aqua paling gitu. Iya. Tapi kalau minta banyak itu saya mohon maaf. Iya, Bu. Iya. Karena aturannya jelas. Kalau Iya. saya melanggar aturan, maka yang terperiksa itu adalah saya dan penerima. Itu yang harus Iya. dipahami. Jadi misalnya Pak Rizal nih misalnya minta nih ngajukan organisasinya apa gitu, Iya. buat yang dapat lah misalnya diproses semua sudah sesuai ketentuan, semua sudah boleh dapat. Lalu tanda tangan NPHD, Pak. Mm-mm. Nota perjanjian hibah daerahnya itu kita tanda tangan berdua. Kalau ada apa-apa yang diperiksa kita berdua, Pak. Sementara uang tadi yang nikmati misalnya bikin kegiatan, udah ya bikin kegiatan berarti ada makan-makan apa segala macam. Semua kawan-kawan kita makan, yang kena periksa kita, Pak. Gitu. Kita kan nggak mau itu. Iya, Bu. Iya. Jadi memang sedikit saklek di situnya. Iya. Jadi pasti pada saat penandatangan NPHD itu pasti saya jelaskan dulu bahwa Bapak, Ibu yang tanda tangan dengan saya, Iya. jangan tenang dulu selesai ini. Ya. Suatu saat bisa jadi kita akan kena panggil. Iya. Maka tidak usah main-main dengan uang negara. Iyalah. betul. 5 rupiah pun itu harus kita pertanggungjawabkan dengan benar, Benar, lengkap dengan data. Jadi kalau misalnya bikin konsumsi 500 ribu, ya 500 ribu pertanggungjawabkan, mana kwitansi 500 ribu, mana makanannya. Iya. Gitu sampai begitu. Harus di take picture tuh, Bu, ya. Iya, itu dia. Begitu, Bu Riyama, luar biasa. Bu Riyama, Iya. berbicara masalah Batam, Oke. kita tidak akan bisa lepas dari hinterland dan mainland. Iya. Nah, kalau di satu sisi Bapak Wali Kota kita, sebab perangkat beliau, perhatian beliau udah boleh saya bilang sama besar gitu, Sama, Bu. iya, Ya. sama. Nah, bagaimana dengan ormas-ormas kita yang di hinterland nih, Bu? Sebenarnya sama aja. Sama aja. Khususnya kan karena kita ini adalah kita tinggal di daerah Melayu ya. Iya. Otomatis yang di hinterland itu rata-rata saudara-saudara kita dari Melayu. Iya. Itu sudah ada apa ya? Ada GRAM namanya, Gerakan Anak Melayu. Kemudian Iya. ada apa lagi ya? Lembaga Melayu Bersatu. Ada sudah terdaftar itu. Udah tertahu ya? Sudah, Iya, iya. sudah. berat. Jadi Iya. di luar LAM-nya ya, kalau Iya. LAM-nya kan LAM sebagai payung negeri itu udahlah gitu. Udah, kan. ya, Bu, ya. Iya. Tapi yang di bawah-bawah yang anak-anaknya, hulu balangnya apa segala macam, Iya. itu sudah terdaftar di kita Iya. dan bisa bekerja sama dengan kita. Kalau misalnya beliau-beliau mau bikin apa, misalnya di pulau, ya udah. Kalau memang proposalnya masuknya tahun lalu, berarti tahun ini cair dong, kita kasih gitu. Yuk kita bikin kegiatannya. Iya. Kapan perlu kegiatan itu, Kesbangpolnya diundang, jadi melihat beneran kan. Gitu. Iyalah, Jadi betul-betul, Bu. Iya. ada setelah dapat itu, misalnya uangnya, tetap ada monitoring dan evaluasi dari kita. Iya. Kita karena ada tim, Iya, Bu. pengawasan itu ada tim. Jadi bukan sekedar, oh udah cair, terserah siapa organisasinya, pakai silakan.
tidak juga seperti itu. Iya Bu. Kita fleksibel tapi tetap harus ada aturan. Aturan ya. Gitu Betul ya. Bu. Ya. Ya, itu kondisi Gampang-gampang susah lah. Iya, betul Bu Riyama. Baik, kembali masalah nominal ini Bu. Baik. Ya. Ya. Karena transparansi tidak akan terlepas dari namanya anggaran Bu ya. Iya. Ya. Oke. Itu sebuah ormas atau paguyuban itu rata-rata paling tinggi berapa mereka dapatkan hibah itu Bu? Kalau ormas yang baru 2022 itu paling tinggi 150. 150 juta Bu ya. Ada yang 25, 50, 75, 100. Ya, piringnya itulah Bu ya. Iya, Iya, iya. Sesuai dengan kemampuan keuangan daerah kan. Iya, betul. Kalau saya Bu, sih ya. maunya tinggi-tinggi aja gitu. Apalagi kegiatannya bagus misalnya gitu. Iya. Tapi ya uangnya kan terbatas. Batasnya. Dan betul, uang Bu, ya. pemerintah kota kan bukan cuma untuk ke Sebangpol aja gitu. Iya, betul, dibagi-bagi lagi Bu ya. Subhanallah. Dari 25 lah, karena kan nggak tega juga sebuah organisasi yang anggotanya banyak cuma ngasih 10 juta itu rasanya gimana ya? Gitu. Iyalah ya betul Bu ya. Iya ya. Itu dengan catatan telah terregistrasi. Iya, Nah, kalau durasi lamanya berdirinya gimana Pak? Apakah itu masuk pertimbangan? Sekarang tidak. Kalau dulu kan harus 3 tahun ya. Dulu berdasarkan Permendagri nomor 128 tahun 2018 kalau saya tak salah ingat, Iya. itu harus 3 tahun dulu terdaftar di Kumham. Iya. Sekarang tidak lagi. Oh, tidak lagi Bu Enggak. ya. Iya. Jadi Bapak daftar 3 bulan yang lalu daftar aja sekarang. Oh, gitu. Siap Bu Riyama. Silakan aja. Jadi sekarang Iya. silakan aja. Yang penting sudah. Tetapi ya itu tadilah, dia harus sesuai dengan fakta. Jangan Bu, ya, dibuat-buat, jangan ya. kopnya di mobil aja gitu. Iya, Jadi Bu, makanya kita harus verifikasi faktual. Iya. Gitu. Iya, Insya Allah iya. kami akan tetap hati-hati, transparan tetap. Tak ada yang kami tutupi karena kami juga dibayar dengan uang rakyat. Iya Bu, iya betul Ibu. Saya secara pribadi tak pernah menutupin itu. Iya Bu Riyama. Jadi Iya. silakan saja dan kawan-kawan di kantor juga saya sampaikan kita melayani. Kami ini ASN itu kan di apa namanya, di undang-undang itu kami ini kan cuma abdi saja Pak. Abdi negara Bu ya. Abdi negara dan abdi masyarakat. Iya, Jadi kalau kami harus taat kepada negara dan kami harus melayani masyarakat. Iya. Itu prinsipnya. Iya Bu ya. Kalau di Jogja abdi dalam Bu. Ya abdi itu kan artinya pesuruh sebenarnya Pesuruh, Pak. iya. Bahasa apa ya? Bahasa Jawa, bahasa Sunda dan bahasa Jawa kan abdi itu sebenarnya pesuruh. Pesuruh Bu ya. Iya. Jadi sebenarnya kami ini pesuruh Pak. Iya, subhanallah. Pesuruh terhormat Ibu. Pekerjanya negara dan kami harus melayani masyarakat semampu kami dan Iya. sesuai dengan aturan yang ada. Iya. Jangan mentang-mentang saya katakan malam ini bahwa kami adalah pesuruh, Iya. besok rame-rame datang guru ke Sebangpol, nih nyuruh-nyuruh Riyama, gitu. Tetap dalam koridor, syarat dan ketentuan berlaku, Bu, dan ya. aturan tetap ada. Kemudian Subhanallah. kita kan orang timur ya, tetaplah Iya, Bu, ya. assalamualaikum kah, horas kah, Horas, Bu, apakah ya. gitu Iya, ya. betul-betul Ibu. Luar biasa Ibu. Subhanallah. Mudah-mudahan ini Bu dengar Insya Allah. ya insya Allah. pecinta-pecinta organisatorisnya orang-orangnya Bu. Ya, karena dengan organisasi ini juga kita bisa membangun Batam ini menjadi lebih baik. Kita bantu Pak Wali dengan ide-ide cemerlang beliau Iya. membangun infrastruktur dengan organisasi yang kuat. Iya. Jadi membackup ini. Iya betul Ibu. Iya. Karena ke Sebangpol nggak nampak kerjanya Pak, cuma Iya, Bu. jaga-jaga itu. Jadi yang agama menjaga dengan baik Iya. kerukunannya, paguyuban juga warga-warganya ditenangkan. Kalau Iya, ada betul. yang terpicu satu apa, oke langsung Iya. tenangkan, misalnya begitu. Jadi Gitu, ya. itu partai politik juga. Iya. Jadi Batam ini bisa tenang. Tenang Bu ya. Iya. Jadi betul, Pak betul, Wali Bu. mau bangun apapun Iya. silakanlah gitu sehingga tidak terganggu. Nah, Iya. kemudian ada satu pesan saya Iya. biasanya pesannya ini di bulan Oktober sih. Iya. Saya tidak ingin maraknya organisasi tumbuh Iya. ini menjadi perpecahan. Iya. Kita harus protek itu Bu. Kembali ke amanat 28 Oktober 1928. Iya. Sumpah Pemuda itu ini harus disatukan. Boleh beda-beda tapi tetap satu. Jangan Iya, Bu. situ kan orang Jawa Barat, situ kan orang Jawa Tengah. Kami kan orang Sumatera Barat. Jangan. Iya. Organisasi tadi hanya tempat, hanya media untuk mengapresiasikan dirinya, untuk apa sih yang mau kita buat nih gitu. Iya. Jangan justru menjadi perpecahan. Kadang-kadang saya mikir ini amanat Sumpah Pemuda jadi nggak jalan nih. Kenapa? Oh itu siapa? Oh itu FKPPI. Itu siapa? Oh PPM Pemuda Panjang berantem. Jangan Bu ya. justru kita bikin organisasi sebanyak-banyak untuk membuat bunga-bunga menjadi cantik gitu loh. Iyalah, betul, Jangan Bu. justru Ya. pecah gitu. Iya, Bu. Karena Ya. kalau misalnya sudah pecah ya kita balik lagi sebelum 1928 dong gitu. Iya, Bu, Padahal ya. 1928 itu kita menyatakan satu dari Sumatera, ada yang Sumatera, yang Ambon, yang Sulawesi kan ya, yang Java. Ini sudah semua untuk bersatu. Iya, Bu. Jadi
undang-undang Ormas tadi, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 itu bukan untuk memecah lagi, Iya. tetapi untuk memberi ruang agar bisa lebih banyak berkreasi, berbuat ya. untuk bangsa dan negara ini. Hal yang Bukan positifnya, Bu, ya. untuk memecah. Ya, Iya. itu dulu pesan saya. Jangan Iya. mentang-mentang ini Sumatera Barat nih banyak nih, ayo kita bikin aja yuk. Bukit tinggi gitu. Pariaman misalnya gitu kan. Iya. 50 kota bikin yuk. Jangan untuk memecah, tetapi bagaimana ini himpunan-himpunan ini, organisasi tadi untuk membesarkan Organisasi. ya, gitu Betul, dia. betul, Ibu. Itu pesan sih. Iya, terima kasih. Karena kadang-kadang lupa kan, bikin akhirnya berantem kan. Berantem. Iya, betul, Ibu. Nggak usah Ada lagi, itu kelompok-kelompok ini kecil ya kan gitu. itu. Misalnya Iya. nih, misalnya aja nih. Iya. Ini orang-orang tua kita nih misalnya. Iya. Bunda Betty mudah-mudahan sehat ya. Iya. Beliau kan awalnya bunda kandung nih. Iya, betul. Nah, sekarang Mbak Siba, benar. Jangan. Iya, iya. Gitu, jangan, karena itu jangan dipakai untuk memecah, tetapi Iya. ini untuk merekatkan yang belum masuk di bunda kandung, yuk masuk sini. Iya. Yang belum masuk, nggak masuk kemana-mana, yuk masuk Mbak Siba gitu kan. Iya, Gitu. Bu. Jadi Iya, iya. yang tidak ada di misalnya nggak punya paguyuban Bukit Tinggi misalnya, ya udah gabung ke IKSB-nya gitu. Iya. Yang penting ada wadah untuk beraktivitas dan mengeluarkan ide-ide baik untuk Kota Batam ini. Iyalah, Bu. Iya. Intinya itu kita yang warga Batam yang berasal dari luar Batam, mari sama-sama kita bangun Batam ini Iya. sesuai dengan visi misi Pak Wali. Hari ini Batam menjadi kota baru. Kota baru. Mudah-mudahan benar-benar terwujud. Kota baru, modern, sejahtera. Iya. Mudah-mudahan itu terwujud Amin, dengan amin, ya bantuan Rabbal. seluruh organisasi masyarakat sekota Batam yang ada, Iya. yang tentunya taat aturan. Iya, Bu. Iya. Siap. Kami semua ASN di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menerima dengan tangan terbuka. Silakan datang ke Kesbangpol. Tetapi mohon maaf kalau saya tak bisa layan satu-satu. Iya. Ada Kabit, ada Pak Kasu, ada Pak Fareni dan kawan-kawan yang bisa menerima. Andai saya belum bisa menerima. Iya, Bu. Itu, Iya. Pak. Luar biasa. Tapi saya yakin, Ibu, organisasi itu bagaikan kembang yang ada di pot bunga. Ya. Yang jadi kalau cantik Bu dia. yang selalu siram, insya Allah kembangnya Siram, luar Pak. biasa. Insya Allah siram. Cuman nyiramnya nih. Nyiram banyak maknanya tuh. Kalau duduk-duduk sama, selalu Iya. saya duduk-duduk sama. Gitu, Bu, ya. Iya. Iya, luar biasa. Duduk Ibu. sama, apa yang bisa saya buat untuk kawan-kawan. Iyalah, Bu, ya, luar biasa, Ibu. Komentar itu positif. Iya. Oke. Luar biasa, Ibu. Baik, Bu Riyamah, kita coba cek ini, Bu Riyamah. Dari Red Sky Analyzer. Wah, ngeri ini. Assalamualaikum. Bu Yama, apa aja syarat utama untuk mendirikan organisasi paguyuban? Dan kira-kira konsultasi ke siapa biar bisa sering untuk kelengkapan berkasnya, Bu? Iya. Untuk kelengkapan berkasnya, mohon arahnya, Bu. Nah, ini dari Red Sky Analyzer ini, Bu. Ya, ini bukan nama asli nih. Ya, betul. Ini nama di udara kayaknya nih, Bu. Iya, 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 Ya. iya. Saya akan dijawab dulu, Ibu. Iya. Cerita nama di udara, saya dulu punya nama di udara. Syaratnya tentu punya anggota ya. Anggota pertama. Ya. Visi misinya sama, tujuannya sama. Ya. Dengan tetap berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Ya. Kalau detailnya kurang lebih ada 11, silakan datang ke Pak Fareni Iskandar. Pak Fareni Iskandar masih ngelihat nih. Ya. Pak Fareni Iskandar masih ngelihat, silakan ke Kesbangpol, kita duduk sama, ngopi sama, sekedar minum aqua atau teh tarik atau kopi tarik. Iya. Silakan nanti duduk-duduk, apa yang bisa kami buat, kita buat Pak Red Sky Analyzer, luar Iya. biasa namanya. Biar berkasnya dilengkapi, karena kalau di sini saya sebutkan satu-satu lumayan juga lama. Nanti timbul pertanyaan NPWP-nya harus seperti apa, ini seperti apa. Mending Bapak silakan datang ke kantor, kalau nggak Ya. ketemu saya, ketemu Pak Dian Hari, kabitnya, atau ketemu dengan Pak Fareni Iskandar. Iya. Penjelasan lengkap akan kami berikan di kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Gitu Iya. dia. Demikianlah Pak Red Sky Analyzer, ya, singkat cerita. Ini kantor kita di kantor wali kota nih, Bu ya? Di gedung bersama. Di Kalau gedung bayar bersama. PBB itu ya, di Iya. gedung bersama, di gedung. Mau di gedung Lantai bersama. 4. Lantai 4, ya, Ya. ya, betul-betul, Ibu. Oke, Pak Red Sky, siap-siapkan berkasnya, ya, terutama setelah mendapatkan informasi dari kantor Kesbang. Kemudian Ibu Nur Hayati, asli mana Ibu? Soalnya ada suku jambaknya, pasti keturunan Oke. Minang ya, Bu. Ambo jawab lah. Jadi Ambo asli orang Sumatera Utara, Ambo asli Manurung, Menurun. tapi Ambo diangke anak di orang Pariaman. Ya. Suku Ambo suku Jamba. Oh, dikasih jambak. Itulah. Jadi dari 95 Ambo lah jadi orang awak mah. Orang awak. Sampai kini lah. Sampai gini, Bu ya. Iya. Subhanallah. Sultan Malin. Ya. Begitu Pak Nur Hayati, ya. Beliau asli
Sumatera Utara, Medan, tapi beliau mendapatkan Ya itu tadi lah, ya bukan kapak sembarang kapak, Iya. kapak dibuat membelah Pinang. Ambo Batak bukan sembarang Batak, tapi lah pandai bahasa Minang. Oh, subhanallah. Bu Nur Hayati, kalau ingin bertamu juga beliau, ya datanglah ke SMTV Bu ya. Nah, ya, so bawa siko minum semua bawa gitu. kan. Betul Bu Riama. Kita lanjut Bu, Sultan Marin Bunsu. Salam dari Segeh. Proyek itu Ibu Kopak MC. Apa Betul. nih? Proyek untuk Salam Ibu dari Kopak Segeh. MC. Oh, Segeh Project. Segeh Project. Oh, iya iya. Iya, Gimana, Pak? komunitas. Iya, komunitas ini ya, ya betul-betul. CG Project untuk Ibu Kopa MC. Duduklah sama Segeh Project tuh. Iya, boleh. Boleh. Ya, kita undang nanti Tapi Pak Pimret. dengan catatan duduknya di Suara Minang TV. Di Suara Minang TV ya, menyaksikan menikmati ini Bu. Tetan dua Bu. Teta dua Ya. sama kopi jahe. Kopi jahe. Lanjut Bu, Nur Hayati. Sabana Santiang Ibu. Alhamdulillah. Bila sobok Bu Nur Hayati. Iyalah. Bila ingin menawarkan Ibu nih. Bu Nur Hayati, ini orang awak nih Bu. Iya. Ya. Oke. Ya. Kak Eci kok kakak Ambo, malam tadi baru sama. Oh ya, udah dibaca tadi Bu. Oke. Subhanallah, Bu Riamah, waktu berjalan tanpa permisi Bu ya. Subhanallah, udah lebih 60 menit. Pertanyaan terakhir Ibu sebelum closing statement Ibu. Dalam nomenklatur sebuah organisasi Bu, itu kemarin terus terang saya punya kendala ya dalam menggunakan istilah antara persatuan dan perkumpulan. Perkumpulan, iya. Nah, kami mengajukan namanya persatuan, ya. tak boleh. Tapi nggak boleh. Ini alasannya apa Ibu? Jadi sebenarnya itu bukan di Undang-Undang Ormasnya, tapi di Kementerian Hukum dan HAM. Iya, iya. Jadi untuk menerbitkan SK Kumham, untuk menerbitkan AHU, sekarang saya lupa peraturannya. Iya. Notaris paham betul itu. Iya. Cuman karena saya bukan notaris, Iya Bu. memang tak boleh lagi. Jadi harus perkumpulan. Harus perkumpulan. Bu? Iya, harus perkumpulan. Jadi dia dianggap perkumpulan. Gitu. Jadi nggak boleh ada persatuan, ikatan, itu nggak ada lagi memang. Iya Bu ya. Jadi kalau IKSB, Iya, nggak apa-apa. Jadi Perkumpulan Keluarga Sumatera Barat, singkatan SKSB, Kumhamnya Perkumpulan Keluarga Besar Sumatera Utara. Iya, iya. Disingkat IKAPSU. Iya. Aneh kan? Nggak Iya. nyambung. Nggak Tapi nyambung, nggak apa-apa, betul, karena orang lebih kenal IKAPSU. Nggak apa-apa. Iya. Kan nama itu kan yang sudah familiar IKAPSU. Sama IKAPSU. IKSB, yang Iya. lebih familiar kan IKSB. Nanti kalau tiba-tiba dibikin PKSB, bentuk pemain sepak bola, lu bikin PP apa kok gitu Iyalah, kan. betul Jadi betul Bu. memang sekarang menjadi perkumpulan semuanya. Oh, semuanya Yang perkumpulan. Kumham itu perkumpulan. Iya, iya. Ya, perkumpulan dia. Oh, memang sudah ada aturannya. Otomatis dia itu karena kan dia online kan. Online ya, betul-betul Online. Ibu. Jadi Iya. daftar mau bikin nama apapun dia nggak mau, pasti Nggak balik mau. ke perkumpulan. Iya. Ya. Dari betul, Bu, ya. tahun berapa ya? Iya. 2000, saya lupa. Ini notarisnya yang tahu persisnya. Mhm. Saya lupa. 2018-an kalau nggak salah. Begitu Bu ya. Setelah 2017, mungkin ya 2018 mungkin. 2018. Jadi perkumpulan memang. Iya. Jadi semua itu perkumpulan, kecuali yayasan ya. Oh, iya. Kalau yayasan ya yayasan gitu. Iya. Tapi kalau organisasi yang tadinya ikatan-ikatan menjadi perkumpulan, namanya perkumpulan. Iya. Misalnya gabungan itu pun juga nggak boleh. Begitu Bu Tetap ya. perkumpulan dia. Perkumpulan. Jadi Ya. misalnya apa ya, gabungan organisasi tukang becak misalnya. Iya. Dia nggak boleh gabungan, tetap aja perkumpulan tukang becak. Tukang becak, ya, Bu. Perkumpulan gitu. Jadi perkumpulan dia. Ya, perkumpulan yang bukan Iya. persatuan lagi Bu ya. Ya. Ya, baik Bu. Terima kasih Bu Riama. Ya. Semoga yang saya sampaikan tadi lebih kurang 60 menit Ibu. Ya. Kita berdialog dan berdiskusi serta memberikan edukasi kepada pemirsa kami ya. Ya. Mudah-mudahan ini sangat bermanfaat. Untuk terakhir Ibu, silakan Ibu closing statement dalam kesempatan Ibu. Silakan Ibu. Baik. Terima kasih Pak. Ya. Saudara-saudara saya, seluruh masyarakat Kota Batam, terutama Dum Sanak Sado, pemirsa Suara Minang TV. Malam ini saya hadir secara resmi yang kedua berbicara tentang organisasi. Harapan kami tentu kita semua taat aturan, taat azas. Kemudian kita sama-sama mengembangkan organisasi untuk hal-hal yang baik. Ya. Kemudian segera daftarkan ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik agar apa? Agar organisasi Dum Sanak Sado, saudara-saudara semua bisa bekerja sama dengan pemerintah kota, dalam hal ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Agar apa? Agar pemerintah kota juga
mendapat support dari warga Kota Batam terkait kebijakan-kebijakan yang akan dilakukan oleh Wali Kota Batam. Karena semua masukan, semua ide-ide itu muncul dari bawah. Dan ini akan dirangkum semua dan kita laporkan, saya secara pribadi melaporkan ke Pak Wali sehingga beliau tahu sebenarnya masyarakatnya seperti apa. Iya. Karena kalau kita tidak taat, maka kami juga mohon maaf tak bisa melayani Bapak Ibu semuanya. Jika aturan itu tidak dilakukan, maka silakan kami terbuka. Kantor Kesbangpol itu adalah kantor rakyat, bukan DPRD, tetapi itu memang kantornya semua. Siapa yang mau datang silakan dengan itikat baik. Pertama terkait ormas, maka mendaftarkan ormasnya silakan ke Kesbangpol. Boleh menyapa saya langsung, boleh menyapa Pak Kabid atau Pak Fahrian Iskandar, karena bidangnya di situ. Kemudian ingin saya sampaikan bahwa tolong juga channel Suara Minang TV ini memang dibagikan kemana saja. Kenapa? Karena informasi malam ini bukan hanya untuk warga Sumatera Barat, tapi untuk seluruh masyarakat Kota Batam, sehingga seluruh masyarakat Kota Batam tahu bahwa harus berbuat apa tentang organisasi ini, harus kemana dan bagaimana, kemudian akan dapat apa. Ya. Gitu. Mungkin itu, lebih dan kurang saya mohon maaf kepada seluruh masyarakat Kota Batam, khususnya Dunsana, pemirsa Suara Minang TV. Terima kasih kami yang sudah setia menemani, melihat, mendengar, dan tolong bagikan channel Suara Minang TV ini kepada saudara-saudara yang lain, agar informasi ini tidak terputus hanya kepada yang melihat dan yang berteman kepada Suara Minang TV. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Riama atas closing statementnya, Bu. Ya, baiklah pemirsa, closing statement dari Ibu Riama tadi mengakhiri perjumpaan kita pada malam hari ini, Jumat, tanggal 13 Januari Dewasa 2022. Pemirsa, bagi yang sangat cinta dalam berorganisasi, harapan bagi kami dari SMTV, mari registrasikan, daftarkan organisasi kita di Kesbang Linmas. Ini adalah perwujudan sebuah kontribusi kita untuk pembangunan di Kota Batam. Akhirnya saya Anies Zamudra, seluruh kru SMTV mengucapkan selamat malam, ya, selamat beristirahat, dan kami akhiri pertemuan kita ini dengan mengucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Minang TV, suaranya urang awak. Terima kasih, Bu. Allahumma shalli ala Muhammad. Bu, silakan minum, Bu. Konten kreator Iya. CG Project ini kurang awak juga ya. Masih Jeki kena?